أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. صدق الله العظيم. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang maha agung. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 13 dan ayat 14. Anil Hasanil Basri rahimahullahu annahu qala, inna fasadal qulubi sittatu asya'a awwaluha yudnibuna biraja'it taubati ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun wa idha 'amilu la yukhlisun wa idha 'amilu la yukhlisun wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun wa ma yardawna bikismatillahi wa yadfinun mautahum wa la ya'tabirun. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya kerusakan hati manusia itu disebabkan ada 6 perkara. 1. Mereka berbuat dosa disertai harapan dosanya akan diampuni. 2. Mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang ketiga, apabila beramal tidak ikhlas. Yang keempat, mereka memakan rizki Allah tapi tidak bersyukur. 5. Mereka tidak ridho terhadap pemberian Allah. 6. Mereka suka mengubur orang-orang mati di antara mereka tapi tidak mengambil pelajaran.
Hasan al-Basri rahimahullah adalah yang paling tua di antara tabi'in. Sehubungan dengan hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal suka berdoa, Ya dalilul khiyari, dullani ala tariqis sadiqin, waj'alni min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, penunjuk jalan yang baik, tunjukkanlah aku ke jalan orang-orang yang benar, dan jadikan aku hamba-Mu yang ikhlas dalam beramal. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda tentang keadaan kubur sebagai berikut. Innal qabra awwalu manazilil akhirati, fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Hadis riwayat Imam Turmudi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat yang pertama dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Apabila seseorang selamat dari siksa kubur, maka pada tempat-tempat sesudahnya dia pun akan selamat. Apabila ia tidak selamat dari siksa kubur, maka pada tempat-tempat berikutnya lebih berat siksanya daripada siksa kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda bahwa barang siapa yang mendengar saudaranya meninggal, hendaknya membaca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indakal muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyin wa akhluf 'aqibahu fil akhirin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, tuliskanlah dia sebagai golongan yang berbuat baik di sisi-Mu, dan jadikanlah kitabnya di surga yang tinggi, dan berilah dia pengganti yang baik di akhirat. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami akan pahalanya, dan janganlah Engkau jadikan fitnah buat kami sesudah dia. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Tentang keutamaan membaca doa tersebut di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, Man sami'a bi mauti muslimin fada'a lahu bi khairin kataballahu lahu ajra man 'adahu hayyan wa sayya'ahu mayyitan. Hadis riwayat Daruqutni. Barang siapa yang mendengar kematian seorang muslim, kemudian dia mendoakan kebaikan untuknya, maka Allah menuliskan baginya pahala orang yang menengoknya di waktu hidup atau sakit, dan pahalanya orang yang mengantarkannya di waktu mati.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, bi'ridhoillah. Kami hadir kembali di Masjid Raya Islamic Center untuk menunaikan tugas mulia dan suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mentakdirkan kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 13. Ayat ini menyatakan bahwa alam dengan segala isinya menjadi milik Allah. Segala yang terjadi di waktu malam dan siang hari adalah juga kepunyaan Allah. Bagaimanapun kecilnya sesuatu benda yang menempati sudut manapun dalam ruang alam semesta ini, pastilah dia dalam kekuasaan Allah. Tak mungkin ia bergerak dan diam di segala ruang dan waktu tanpa kodrat dan iradat Allah, sebab ia miliknya, penguasanya mutlak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Jarak jangkau pendengarannya melingkupi alam ini. Walaupun bunyi langkah seekor semut di atas batu yang licin pun pasti tidak akan luput dari pendengaran dan pengetahuannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, Allah maha mendengar, mari kita berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimah-kalimah thayyibah. Allah maha melihat, sehingga marilah kita berbuat dengan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dilihat di surat 50 ayatnya mulai ayat 16 sampai ayat 45. Betapa Allah maha melihat apa yang kita lakukan dan Allah maha mendengar apa yang kita mohonkan, apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu marilah kita pilih kalimah-kalimah thayyibah. Surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 27. Kemudian hati-hati kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk di surat Ibrahim ayatnya 26. Ayat 14. Dalam ayat ini Allah memerintahkan lagi kepada Rasulnya agar bertanya kepada kaum musyrik, apakah patut selain Allah aku jadikan pelindung yang memberikan pertolongan kepadamu sewaktu dalam kesulitan atau menolak bencana menimpaku? Tentulah Rasul tidak berbuat seperti halnya orang-orang musyrik dan ahli-ahli kitab zaman dahulu. Mereka itu menjadikan sembahan-sembahan mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai pelindung yang menurut i'tiqad keyakinan mereka dapat memberikan kebahagiaan kepada mereka atau menolak kesengsaraan dari mereka. Marilah kita bersama-sama bertafaqoh fiddin sehingga kita akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
tepat di dalam bertindak. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu didasari dengan iman yang kokoh, didasari ilmu yang nafi', maka amal yang kita lakukan itu akan didasari dengan ikhlas dan insya Allah kita bisa beristiqomah. Karena amal yang ikhlas seperti di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, dengan At-Taubah ayat 67 sampai 70 itu berbeda. Yang At-Taubah 67 sampai 70 ia melakukan sesuatu dengan dasar riya, dengan dasar tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalnya terbalik, bukan terbaik. Yang terbaik At-Taubah 71 sampai 72, baca dan ikuti. Tidak ada pelindung atau penolong yang sebenarnya kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah mengemukakan sifatnya sebagai pencipta untuk menegaskan penolakan pikiran yang menempatkan selain Allah sebagai penolong. Sebab hanya Allah sajalah yang patut dimintai pertolongan. Tidak patut selain Dia dijadikan perantara dan dapat mempengaruhi kehendak ilahi. Nanti baca di surat kelima ayatnya 35 tentang wasilah yang benar. Hanya kepada pencipta langit dan bumi ini doa dan harapan ditujukan. Kehendaknya tak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Dia Tuhan yang memberi rizki, memberi makan, memberi minum, serta segala kemanfaatan kepada manusia. Oleh karena itu sebelum kita makan, kita baca doa, Allahumma barik lana fima rozaqotana wa qina adzabannar. Sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Lihat nanti di surat Saba ayat 15. Sebaliknya Dia tidak memerlukan makan dan minum dan rizki, bahkan Dia suci dari segala kebutuhan akan makan dan minum dan lain sebagainya. Dan Dia tidak memerlukan orang lain. Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 57. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang kafir bahwa beliau diperintahkan Allah untuk menjadi orang yang pertama-tama berserah diri kepadanya, menjunjung tinggi perintahnya, tidak akan memohon kepada selain Dia, dan terus menegakkan agama di tengah-tengah umatnya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, juga dilarang untuk menjadi orang musyrik, yakni orang yang menyembah selain Allah dan menganggap selain Allah sebagai penolong atau perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu marilah kita belajar tentang sejarah para nabi dan rasul, dan tentang kisah-kisah para orang-orang yang soleh. Marilah kita senantiasa untuk bertafakoh fidin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, dengan as-sunnah ini, Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan akidah kita, syariah kita, ibadah kita, muamalah kita. Dan dengan adanya membaca kisah-kisah para nabi dan rasul,
kisah-kisah orang-orang yang soleh, kita dapat mengikutinya, dan mudah-mudahan segala ilmu yang Allah berikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti dilihat di surat 35 ayatnya 28 sampai 35, ikutilah para kiai, para habaib, para ustadz yang khair, yang akan mengajak murni untuk berhijrah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan kita, dengan adanya kita berhijrah, dengan adanya kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Juga dilihat surat ke-6 ayatnya 82, mereka yang akan mendapatkan aman dan nyaman, terhindar dari segala perbuatan fujur, perbuatan RFJ, rofas, fusuk, jidal, dan perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk kufur, dolem, fasik, musyrik, munafik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita senantiasa Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kejayaan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup, panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga seluruh guru-guru kami, para santri baca Al-Quran di Islamic Center ini, sahabat guru yang sudah wafat, juga siswa-siswi kami di lembaga pendidikan Al-Falah yang sudah wafat, sahabat-sahabat guru yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih dan sayangnya kepada para pahlawan-pahlawan yang telah meninggalkan kita, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina did dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.